Salahnya diomong. Makanya saya kalau diomongin orang, saya biasa aja. Kenapa? Biasa gue mah diomongin orang. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Makanya saya punya prinsip, hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Artinya apa? Kita nih kumpul begini, dosa dirontogin, diusek, dihapus, ditipek. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Dosa mata, dosa tangan, salah comot, dosa mata, salah lihat, dosa mulut, salah ucap, dosa kuping, salah dengar. Emang semuanya banyak dosa. Yang kecil-kecil dosa dirontogin. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman. Dosa yang kecil-kecil dah, sama laki, apalagi po. Berangkat ngaji kadang-kadang laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Ada yang model begitu bang. Orang sono. Jauh dah. Ada kali 3 meter dari sini. Ya Allah. Kadang nggak salah, nggak sadar kita bikin dosa bu. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Nah laki-laki tidur suruh niat jam. Lah ibu aja bu yang melek niat jam menyuruh laki. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Salah, ibu aja yang melek. Ya Allah, dosa nggak sengaja ada. Kumpul begini kita ngaji sama guru, mandang wajah guru kita aja udah ibadah bu. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di mall, di majelis. Bahkan ada hadis menyatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Orang sekarang ada kepo. Enak banget Ustadz dibang mandang orang alim dong masuk surga. Lah nggak sembarangan mandang. Kita memandang wajah guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya. Gurunya memandang wajah lagi gurunya. Gurunya lagi memandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi, gurunya mandang wajah gurunya. Sampai ke gurunya mandang wajah gurunya. Ke gurunya, sampai ke gurunya dia pandang lagi gurunya lagi mandang lagi wajah gurunya. Maka gurunya mandang wajah gurunya, sampai gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kok. Apa tahu Pak? Bu. Tuh hebatnya luar biasa, Bang. 2. Yang pertama dosa diangkat, pahala kita kumpul di pengajian dicatat begitu besar. Sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat bang? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih lama. Pindah kita terawih, ngaku aja udah. Ya Allah, pahalanya gede luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengok 1000 orang sakit? Mau pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin, enggak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus pakai nanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Kok begitu lu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah, kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga kadang-kadang. Ya Allah. Dosa kita diangkat pahalanya gede bu. Berkah. Bahkan orang yang ngajinya rajin, kumpul di pengajian getol banget. Guru saya bilang ada orang nanti meninggal dunia, masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, marrobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya, kagak jawab-jawab. Malaikat sampai pegel nanya.
Laporan ini malaikat munkar nakir, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, enggak jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Periksa. Oh, saya kenalin domisilinya si Tebet. Periksa dia masih hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa sama malaikat, orang ini Bu masih hidupnya